Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 mata kuliah Teknologi Pengemasan jurusan Farmasi Universitas Sriwijaya yang beranggotakan Aisyah Arumulati, Marvina Yuniarti, Dwi Julianti, Fahdela Gania, Maisa Yulianti, Ensa Oktara, Putri Chandra, Ubada Resmiani, Jasmine Rani Aisyah, dan Hasuna Nurpalindri. Dalam video ini, kami akan menjelaskan mengenai materi pengemasan dengan wadah kaca. Menurut World Trade Organization, pengemasan merupakan sistem terpadu untuk mengawetkan dan menyiapkan produk hingga siap untuk didistribusikan ke konsumen akhir dengan cara yang murah dan efisien. Nah, sedangkan untuk kemasan itu sendiri diartikan secara umum sebagai bagian terluar yang membungkus suatu produk dengan tujuan untuk melindungi produk itu dari cuaca, guncangan, dan benturan-benturan terhadap benda lain. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengemas kaca. Pengemas kaca itu sendiri terbuat dari soda dan pasir, di mana dia pada suhu tinggi akan melebur membentuk gelas. Nah, gelas kaca itu sendiri merupakan benda transparan, cukup kuat, tidak mudah bereaksi dengan senyawa kimia, mudah dibentuk dengan permukaan yang halus, dan kedap air. Secara fisika, wadah kaca itu dapat didefinisikan sebagai cairan lewat dingin, di mana tidak mempunyai titik lebur tertentu dan punya viskositas yang tinggi sehingga mencegah kristalisasi. Sedangkan secara kimia, wadah kaca itu didefinisikan sebagai hasil peleburan berbagai oksida anorganik yang tidak mudah menguap, yang berasal dari peruraian senyawa kimia di mana struktur atomnya itu tidak menentu. Kaca terbuat dari proses kimia dari peleburan antara oksida inorganik dan silikon dioksida. Alkali serta alkali tanah akan bereaksi dengan silikon menghasilkan zat benda yang sangat inert. Penambahan alkali dan alkali tanah akan memperbaiki sifat fisik kaca yang sangat menekan titik lebur dari cairan. Hal ini bertujuan untuk mempermudah pembentukan wadah. Bahan kimia umum yang digunakan dalam pembuatan kaca yaitu pasir, abu soda, dan batu kapur. Material ini mudah didapatkan karena berasal dari alam. Beberapa material yang dapat ditambahkan untuk meningkatkan kejernihan dan kekerasan kaca seperti PB yang dapat meningkatkan kejernihan dan membuat kaca menjadi agak lembut, dan Al2O3 merupakan zat yang umum digunakan untuk meningkatkan kekerasan dan daya tahan dari kaca. Kaca dapat diproduksi dalam variasi warna yang luas, namun kaca diproduksi dengan menambahkan kronium atau kobalt oksida untuk menghasilkan warna hijau dan biru. Penambah selenium dapat membuat kaca menjadi berwarna merah atau berwarna biru. Gelas merupakan salah satu bahan pengemas yang pada dasarnya bersifat inert secara kimiawi, tidak permeable, kuat, keras, dan disetujui FDA. Karakteristik fisiknya yang jernih dan tidak dapat ditembus cahaya, dengan sifat kimianya yang lembam saat terpapar cairan dan padatan organik atau anorganik, selalu menjadikannya titik awal standar untuk pengembangan sediaan parental. Adapun contoh pengemas gelas yaitu tipe 1 borosilikat untuk sediaan parental, asidik, dan netral seperti infus, kaca, vial, dan ampul. Kemudian tipe 2 kaca soda kapur yaitu sediaan parental, asidik, dan netral, bisa juga untuk sediaan alkalin yang sesuai. Dan tipe 3 kaca soda kapur yaitu cairan anhidrat dan produk yang parenteral jika sesuai. Kemudian tipe NP kaca soda kapur yaitu sediaan non-parenteral, oral, dan topikal seperti sediaan suspensi, saturasi, sediaan sirup, krim, atau obat tetes hidung. Jenis-jenis kaca dalam pengemasan. Pertama ada fuse silika, dibuat dengan cara meleburkan pasir. Memiliki koefisien ekspansi yang rendah dan titik lunaknya yang cukup tinggi, sehingga ketahanan terhadap panasnya baik. Yang kedua ada alkali silika, dia mudah larut dalam air. Biasanya digunakan sebagai perekat karton dan juga pelapis kulit telur sebagai perlindungan terhadap serangan bakteri. Yang ketiga ada gelas soda kapur silikat, merupakan gelas yang paling banyak diproduksi. Komposisinya membuat gelas ini mempunyai titik lebur yang tidak terlalu tinggi dan cukup kental, sehingga tidak mengkristal dan mempunyai daerah kekentalan yang baik untuk proses pembuatannya. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi dalam pengemas wadah kaca. Yang pertama ada tekanan, ditentukan oleh homogenitas bahan utama penyusun dari wadah kaca tersebut. Yang kedua ada suhu. Apabila suhu terlalu tinggi akan mengakibatkan dinding kaca menjadi pecah. Yang ketiga ada tegangan. Tegangan yang tinggi dari lingkungan maupun tempat penyimpanan wadah kaca dapat mengakibatkan botol kaca menjadi pecah. Selanjutnya ada ketebalan. Semakin tebal botol kaca, maka semakin tahan botol kaca tersebut dari tekanan. Yang kelima ada cahaya. Jika bahan kaca yang digunakan tidak tahan terhadap paparan sinar matahari, maka dapat merusak zat aktif dari sediaan yang terdapat dalam botol tersebut. Kemasan yaitu dapat melindungi produk dari kotoran ataupun kontaminasi sehingga produk akan tetap bersih. Yang kedua itu dapat melindungi dari kerusakan fisik, perubahan kadar air dan gas, penyinaran ataupun cahaya.
Yang ketiga itu mudah dibuka ataupun ditutup, mudah ditangani serta mudah dalam pengangkutan dan distribusi. Yang keempat itu mempunyai ukuran, bentuk, dan bobot yang sesuai dengan norma yang ada, mudah dibuang dan mudah dicetak. Dan yang kelima itu efisien dan ekonomis, khususnya selama proses pengisian produk ke dalam kemasan. Dan yang terakhir itu dapat menunjukkan identitas informasi dan penampilan produk yang jelas agar dapat membantu pada saat promosi ataupun jualan. Uji kemasan kaca yang pertama, transmisi cahaya, digunakan alat spektrofotometer dengan kepekaan dan ketelitian yang sesuai. Batas transmisi cahaya yang diukur tidak melebihi batas cahaya. Yang kedua, uji suhu kaca, catat volume asam sulfat 0,20 N yang digunakan untuk menetralkan ekstrak dari 10 gram. Contoh uji, lakukan titrasi blanko, volume tidak lebih dari untuk kaca tipe 1, 1,0 mili, kaca tipe 2, 0,7 mili, kaca tipe 3, 8,5 mili, dan kaca tipe NP 15,0 mili. Yang kedua, uji suhu kaca, catat volume asam sulfat 0,20 N yang digunakan untuk menetralkan ekstrak dari 10 gram. Contoh uji, lakukan titrasi blanko, volume tidak lebih dari untuk kaca tipe 1, 1,0 mili, kaca tipe 2, 0,7 mili, kaca tipe 3, 8,5 mili, dan kaca tipe NP 15,0 mili. Kelebihan dari pengemas kaca yaitu tahan terhadap uap air, gas, bau, dan mikroorganisme. Kemasan juga dapat diisi dengan cepat dibandingkan dengan pengemas kaleng. Kemasan bersifat transparan, dapat dicetak dan diberi warna, dapat didaur ulang, dan bersifat rigid atau tetap. Untuk kelemahannya, tidak tahan terhadap panas, berat sehingga menambah biaya untuk transportasi, mudah pecah, tidak dapat dibuang, mahal, serta bersifat non-biodegradable atau tidak bisa diuraikan oleh proses biologis. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih.